Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin dengan NIM 24134016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Perdagangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah program aplikasi sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip pemrograman modular dengan judul jadwal ibadah dan pengingat azan untuk Masjid Al-Hikmah berbasis C++. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur dari program yang sudah saya bikin sebelumnya, yang mungkin bisa dilihat di layar, yaitu struktur data jadwal sholat. Yaitu jadwal sholat adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan waktu dan nama sholat. Setiap jadwal terdiri atas dua atribut, yaitu ada waktu dan nama. Itu ada waktu dan nama. Itu waktu pelaksanaan waktu sholat, itu format HH bagi MM, dan nama itu nama sholat seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk selanjutnya itu adalah yang kedua itu vektor. Vektor jadwal itu adalah penyimpanan data jadwal sholat harian. Data ini sesuai dianalisis dengan jadwal tetap hardcode. Yang selanjutnya itu vektor catatan ibadah. Nah, vektor ini digunakan untuk mencatat ibadah yang telah dilakukan oleh pengguna. Data diisi secara dinamis melalui input penggunaan. Oke, untuk selanjutnya itu fungsi utama, itu fungsi untuk menyampaikan jadwal sholat. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat di layar itu fungsi utama menampilkan daftar jadwal sholat dari vektor jadwal ke layar. Nah, selanjutnya itu fungsi pengingat sholat. Mungkin teman-teman bisa lihat program yang sudah saya bikin. Itu ada void pengingat sholat, count, set pengingat sholat waktu, dan for cost auto item jadwal. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi untuk mencatat ibadah. Nah, di sini menerima input nama ibadah yang telah dilakukan dan menyimpan ke dalam vektor catatan ibadah. Nah, untuk selanjutnya itu ada di sini ada fungsi menampilkan laporan ibadah. Nah, fungsi ini berguna untuk menampilkan laporan daftar ibadah yang telah dicatat oleh pengguna. Jika belum ada catatan, akan menampilkan pesan bahwa catatan masih kosong. Nah, untuk selanjutnya itu fungsi utama. Fungsi utama ini dari program itu menyediakan menu untuk pengguna seperti tampilan jadwal sholat, pengingat waktu sholat, catat ibadah, laporan ibadah harian, dan keluar. Nah, swing statement digunakan untuk memproses pilihan penggunaan berdasarkan input angka. Switch di sini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan untuk program yang sudah saya bikin ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan cara berjalannya program ini. Di sini saya akan menjelaskan cara berjalannya program ini. Baik, langsung saja. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa lihat program ini berjalan, itu aplikasi pengingat jadwal ibadah. Yang pertama itu ada tampilan jadwal sholat, kedua ada pengingat jadwal sholat, ketiga ada catatan ibadah, 4 laporan ibadah harian, dan 5
keluar dari menu-menu tersebut. Oke. Di sini kita disuruh pilih menu 1 sampai 5. Kita akan praktekin satu demi satu angkanya. Oke, yang pertama kita coba angka pertama di sini, tampilan jadwal salat enter. Nah, di sini akan keluar jadwal salat harian. Itu ada subuh 4.30, zuhur ada 12.00, asar ada 15.15, dan maghrib 18.00, serta isya 19.15. Nah, di sini langsung kita disuguhi kembali menunya. Maka dari itu kita akan coba angka 2. Oke, langsung enter. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat di layarnya pengingat waktu sholat yang terpampang seperti ingat waktu sholat subuh adalah pukul 4.30, dan untuk selanjutnya. Oke, di sini akan kita coba untuk angka nomor 3, itu catatan ibadah. Oke, nomor 3, pencet enter. Oke, di sini tertera itu ada catatan ibadah. Masukkan nama ibadah yang telah dilakukan. Mungkin kita akan mencatat ibadah apa aja hari ini yang sudah kita lakukan. Oke, kita coba bikin subuh. Kita pencet enter. Nah, sudah kita ketik subuh, maka di situ terbikin itu ibadah subuh berhasil dicatat. Nah, kita akan bikin ini sama seperti subuh itu sebanyak 5 kali, seperti waktu sholat, seperti seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita bikin selanjutnya itu kita pencet lagi angka 3. Oke, itu masukkan lagi zuhur, enter. Nah, zuhur. Nah, setelah kita bikin angka zuhur, maka di situ terbikin ibadah zuhur berhasil dicatat. Nah, untuk selanjutnya kita akan bikin kita ketik angka 3. Oke, enter lagi. Nah, di sini kita buat untuk sholat asar. Bentar. Asar. Oke, kita pencet enter. Oke, nah di sini juga asar berhasil dicatat. Nah, selanjutnya kita bikin kita pencet lagi angka 3 untuk membuat catatan ibadahnya. Enter. Bikin lagi itu maghrib. Kita lihat pengingatnya dulu. Maghrib. Oke, itu tidak boleh salah dalam penulisannya, akan membuat sistem error. Oke, kita bikin enter. Nah, untuk yang terakhir maghrib, karena maghrib sudah tercatat, untuk terakhir kita bikin lagi isya. Isya. Oke. Tunggu. Ini kalau kayak gini kita salah ini. Ini bakal terjadi error. Karena itu kita ulang lagi, kita pencet 3 dulu. Oke. Nah, di sini kita mau bikin isya. Nah, setelah itu catatan ibadah isya berhasil dicatat. Nah, setelah semuanya sudah kita catat, untuk selanjutnya kita melihat laporan ibadah harian. Nah, maka kita akan pencet angka 4. Nah, kita coba enter. Nah, di sini sudah keluar itu laporan ibadah harian itu. Pertama ada subuh, kedua ada zuhur, 3 ada asar, 4 ada maghrib, dan yang terakhir ada isya. Nah, simpel banget kan cara menjalankan program ini. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang kelima, kita akan pencet terakhir, kita pencet enter. Nah, mungkin segini aja cara penggunaan aplikasi yang saya bikin menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
baik di sini saya akan menjelaskan kenapa saya lebih memilih pakai aplikasi Sidik ini. Yang pertama, mudah dipergunakan, yaitu dipergunakan, melalui handphone di genggaman kita, lebih mudah digunakan. Dan yang kedua, mungkin, lebih gampang aja menurut saya lewat aplikasi ini. Dan kenapa saya tidak memakai laptop, karena, menurut saya ada beberapa kendala yang terjadi di laptop saya yang mengakibatkan susahnya, menjalankan program tersebut. Nah, makanya itu saya menggunakan, aplikasi ini. Nah, mungkin hanya itu, terima kasih.